Halo Fox, kembali lagi di Election Talks. Episode kali ini kita akan membahas mengenai dinasti politik, di mana kemarin sebenarnya sempat rame juga ya kalau kita bahas soal Kaisang. Seperti misalnya di majalah Tempo sempat keluar itu foto-foto dinasti-dinastinya, dan kenapa Kaisang ini menjadi polemik juga, bisa nyalonin kah jadi calon wali kota Depok, atau sebenarnya ini melanggar etiknya demokrasi, melanggar etiknya dia sebagai anak dari Presiden Bapak Joko Widodo gitu. Untuk membahas hal itu, kita sudah bersama ada Mas Yohan Wahyu, peneliti kajian politik harian Kompas, benar ya Mas ya? Siap. Nah, udah ada Mas Yohan. Iya. Mas Yohan, kalau misalnya kita ngomongin soal dinasti dulu ya Mas. Iya. Ini kalau kita lihat kan ada dibilang dinasti politik ini muncul kembali, lahir kembali. Kalau misalnya kita lihat dari keluarganya Pak Jokowi, misalnya ada Gibran, lalu ada Bobi gitu kan, dan sekarang misalnya Kaisang juga mau katanya mencalonkan diri di wali kota Depok gitu. Menurut Mas Yohan sendiri, itu tuh sebenarnya emang politik dinasti, atau itu sebenarnya bahkan ya part of demokrasi aja gitu, itu biasa aja kayak gitu? Iya, saya coba mulai dari diksi dinasti dulu ya. Jadi dinasti dan demokrasi itu kan dua hal yang sebenarnya bertentangan ya, artinya berlawanan lah ya. Orang kemudian memakai diksi itu kan bagian dari satire. Ketika demokrasi itu kan meniscayakan sebuah sirkulasi kekuasaan. Kekuasaan itu harus dibatasi, kekuasaan itu harus bergulir, bergantian gitu ya, sirkulasi itu dipilih secara demokratis. Nah, ketika orang-orangnya itu kemudian masih terkait kekeluargaan, itu kemudian sebenarnya tidak ada aturan yang melanggar gitu ya. Nggak ada ya Mas ya? Pernah ada ketika di Undang-Undang Pilkada itu ada semacam pembatasan ya. Jadi ketika pilkada itu diikuti oleh keluarga dari petahana, itu ada larangan misalnya dari atas orang tua, dari bawah anaknya, dari kiri saudaranya, dari kanan sepupunya, itu dilarang. Itu dalam sempat ada satu periode itu nggak boleh maju gitu ya di pilkada. Tapi aturan itu kemudian diuji materi ke Mahkamah Konstitusi dan MK memutuskan itu tidak demokratis gitu loh. Nah, artinya ada upaya awalnya memang kita untuk membatasi itu, tapi ketika MK sudah memutuskan itu ya secara prosedural tidak ada yang dilanggar ya, tapi memang secara etik ya kembali lagi munculnya istilah politik dinasti itu kan satire. Ya, perlawanan terhadap demokrasi itu berbeda dengan dinasti. Dinasti itu kan makomnya kerajaan ya. Kekuasaan itu berpindah saja ke keturunan gitu ya. Padahal demokrasi tidak seperti itu. Demokrasi itu ya diperjuangkan. Jadi sebenarnya kalau ditanya kembali ke pertanyaan Usi tadi, apakah ini bagian dari demokrasi atau dinasti? Ya secara prosedural demokrasi. Karena kan orang-orang yang meskipun anak mantu dari penguasa misalnya, mereka melalui prosedur yang sama gitu ya, tapi memang kembali pada etik gitu ya, etika demokrasi yang tadi saya bilang ada sirkulasi yang terus menerus ya, kekuasaan itu harus bergulir, lebih baik berganti gitu ya, dalam artian biar orang kemudian merasakan perbedaan gitu ya, orang pemilih merasakan perbedaan mana yang lebih baik, pilihan-pilihan mana yang lebih baik. Tapi overall memang tidak ada hal yang dilanggar secara prosedural demokrasi, karena semuanya mengikuti prosedur yang sama. Hanya jadi, persoalan etik saja. Gitu, maksudnya secara prosedural sah. Iya, secara prosedural sah. Tidak ada, tadi saya tidak ada tidak ada yang dilanggar, aturan yang dilanggar, dan saya tadi cerita ada pernah upaya untuk membatasi, itu pun kemudian dibatalkan oleh MK. Gitu. Tapi kalau secara etik? Ya secara etik kembali ke moralitas politik ya, bahwa publik ini kan semestinya disuguhi oleh sirkulasi kekuasaan yang lebih sehat, lebih bergulir gitu ya. Orang kemudian ini biar kemudian orang punya kesempatan lebih baik punya kesempatan mendapatkan pemimpin yang mungkin bagi mereka lebih baik lagi gitu ya. Tapi kembali lagi ke prosedural. Jadi kan sebenarnya kalau kita ngomong demokrasi, substansi dan prosedural kan harus beriringan gitu ya. Nggak bisa kemudian yang ini menafikan yang lain ya. Jadi ketika kita ngomong prosedural, ya lebih baik lagi secara substansi ini juga terpenuhi. Gitu ya.
kalau misalnya kita bilang, kalau kita lihat trennya Mas ya, politik dinasti ini sebenarnya menurut Kompas sendiri, menurut kajiannya Mas Yohan gitu, trennya ini lagi naik lagi atau sebenarnya justru menurun? Kalau dikatakan, kita pernah ada kajian ya soal politik dinasti itu, bahkan kesimpulan kita itu dibenci tapi dirindukan gitu ya. Dibenci tapi dirindukan. Jadi kayak lagu benci tapi rindu gitu ya. Ini tuh dibenci tapi ketika orang-orang yang berkuasa. Yang berkuasa. Tapi artinya ketika yang disuguhkan calon-calonnya dari garis dinasti ya, kalau kita ngikutin itu disukai gitu ya, populer, dan ini memberikan harapan. Saya pikir mereka punya fine-fine aja selama prosedural terpenuhi dan mereka diperlakukan sama ya. Kan intinya kan sebenarnya memperlakukan semua kontestan gitu ya. Meskipun starting point-nya berbeda gitu ya. Karena kan ketika ngomong demokrasi elektoral, salah satu modal bagi calon itu adalah popularitas. Nah, ketika ngomong demokrasi elektoral, anak-anak presiden dalam konteks ini tadi ya pasti kan dia sudah punya modal, udah lebih gitu ya. Dekat finish ya. Mereka sudah punya modal lebih, popularitas, jaringan, dan bisa jadi sokongan politik yang mungkin berlebih dibandingkan pasangan yang lain gitu ya. Karena di level pilkada saja itu ya, kalau kita lihat hampir sebagian besar calon-calon yang punya ikatan persaudaraan atau dengan petahana sebelumnya itu peluang menangnya lebih besar. Ya karena itu tadi, popularitas sudah dapat, jaringan infrastruktur partai sudah dapat, ya mereka tinggal kemudian memanasi mesin politik saja gitu ya. Kalau misalnya gitu Mas, ya kita kan tahu ya masih ada di regulasi, di peraturannya pun juga kita tuh sebagai masyarakat, sebagai warga negara punya hak untuk memilih dan dipilih kan? Jadi kita juga aku nggak bisa ngarang nih misalnya Pak Mas Kaisang mau maju gitu kan, bisa dicalonkan. Cuman kalau misalnya emang ternyata seperti itu, apakah berarti ini juga merugikan calon-calon kandidat lain yang sebenarnya mereka juga punya potensi yang sama mungkin seperti Mas Kaisang ini? Ini membahayakan demokrasi itu sendiri, Bu? Saya sih lebih sering kali dalam diskusi tentang elektoral itu ya, saya termasuk orang yang mengutamakan bagaimana kaderisasi partai itu harus diperkuat, dijalankan. Satu itu fungsi partai, salah satunya kaderisasi partai itu mestinya diperkuat. Nah ini kan demokrasi elektoral itu kan mendisrupsi fungsi partai ya, yang semestinya ketika mereka sudah melakukan kaderisasi politik yang baik, berjalan cukup optimal, tinggal mudah mencari calon kepala daerah, ya kadernya saja gitu ya. Yang karena sudah dididik, sudah dilakukan treatment gitu ya selama beberapa waktu, ya mereka nggak perlu susah-susah cari orang lain. Nah ini kan tidak. Faktanya banyak partai kemudian mengakuisisi orang-orang yang populer, orang-orang yang punya modal besar gitu ya, punya jaringan kuat. Akhirnya mereka mendompleng popularitas itu, kemudian memberikan tiket pencalonan ke orang itu, padahal secara ideologi kepartean belum tentu itu sevisi sama dengan partainya. Nah ini yang saya melihat, mestinya partai itu ke depan memperkuat kaderisasi partai, sehingga kalau ini berjalan dengan baik, saya pikir partai lebih mudah ketika kontestasi ini, ya tinggal melihat kadernya siapa yang siap di internal, itu saja yang dicalonkan, tidak perlu kemudian nyari yang lain. Tapi prakteknya kan tidak seperti itu. Orang kemudian karena rekrutmen politiknya instan akhirnya, itu maksud saya. Mestinya kan tidak instan gitu. Nah itu menarik Mas, kalau kita bahas soal kaderisasi partai ya. Sebenarnya menurut Mas Yohan sendiri, ini kenapa kan kita bisa lihat sendiri ya Mas, siapa yang paling gembor-gembornya mau mengusung Mas Kaisang di Depok gitu. Partai Solidaritas Indonesia kan, PSI dengan sangat totalitasnya mendukung Mas Kaisang maju Pilwakot di 2024 nanti di Kota Depok gitu. Kira-kira menurut Mas Yohan, kenapa PSI nggak mencalonkan kadernya sendiri? Kenapa harus memilih Mas Kaisang? Apa karena tegak lurus bersama Pak Jokowi? Ya itu mestinya teman PSI yang bisa jawab ya. Tapi apakah ini keuntungan elektoral banget bagi? Ya saya melihat semua partai ini kan modus mengangkat elektoral itu kan satu pasti campaign dengan percaya diri dengan partainya ya, popularitas partai. Tapi juga ada hasil riset juga mengatakan ada insentif elektoral terhadap popularitas sosok itu terhadap partai. Ya, misalnya
Jokowi dengan PDIP. Ada relasi elektoral di survei kita, Kompas paling enggak ya. Kemudian PKB dengan Kiai Ma'ruf Amin. Nah, itu ada insentif elektoral di 2019 kemarin. Jadi memang ada relasi yang cukup kuat antara partai dengan sosok ketika dikontekskan insentif elektoral. Saya menduga PSI ini mengambil Kaesang ini juga dalam konteks itu gitu ya. Konteks memberikan elektoral ke PSI di satu sisi, di sisi yang lain apalagi Kaesang ini sosok muda, belum genap 30 tahun ya. Saya pikir ini masih agak dekat dengan isu yang selama ini dimainkan oleh PSI dengan anak muda yang politik anak muda yang di awal-awal pendiriannya ya. Nah, itu ada kesamaan kesamaan ideologi dalam tanda kutip ya antara Kaesang dan PSI. Meskipun kita tahu PDIP misalnya di satu sisi kan pernah menggemborkan satu keluarga itu nggak boleh beda partai. Nah itu kan problem ya PSI. PDIP dan PSI ini ya itu benci tapi rindu gitu kan. Kan beberapa kali kan terjadi ketegangan terkait keduanya ya. Meskipun saya pikir ya sah-sah saja dalam konteks demokrasi. Tapi saya melihat fenomena PSI dan Kaesang tidak lepas dari upaya insentif elektoral menjelang 2024 Tapi nanti. kalau misalnya seperti itu, ini based on tadi Mas Yohan katakan ya, berarti bisa juga saya simpulkan bahwa PSI ini tidak memiliki kader yang cukup baik selain Mas Kaesang untuk punya insentif elektoralnya ini, Mas. Saya pikir tetap ya pasti PSI yang pasti lebih tahu kondisi kaderisasinya bagaimana, tapi yang jelas ini kan fenomena yang juga dilakukan hampir semua partai ya. Ketika ada sosok yang cukup menonjol popularitas, otomatis dia punya peluang untuk mendulang elektabilitas lebih gitu ya. Nah, saya pikir partai ya lebih baik mencalonkan orang yang punya peluang menang lebih besar dibandingkan kadernya yang notabene juga belum punya peluang elektabilitas. Logisnya gitu ya, Mas, ya? Logisnya gitu. Tapi kan sebagai partai seharusnya fungsi-fungsi partai itu juga harus dijalankan. Memang nggak semua partai ya. Ada beberapa partai yang saya pikir juga sudah mulai menata itu ya. Even PDIP ya dengan sekolah kadernya, kemudian PKS dengan beberapa program bagaimana kemudian kader-kader di internalnya itu juga punya pembekalan gitu ya. Jadi misalnya mau nyalonin, bayangan saya gini, kalau mau nyalonin wali kota atau bupati, dia minimal harus lulus di jenjang pelatihan tingkat berapa di internal partai. Hal-hal seperti itu yang mestinya jadi ukuran gitu ya, kayak proses kaderisasi berjalan. Ini kan hampir wajah partai politik kita tidak ubahnya sebagai kendaraan politik ya, yang kemudian menawarkan tiket pencalonan yang menjadi rebutan pada akhirnya juga potensi transaksi politik. Nah, ini yang sebenarnya tidak cukup kontributif terhadap pembangunan kelembagaan partai. Iya. Iya sih, kalau misalnya kita lihat secara kaderisasi partai ya, maksudnya nggak cuma PSI misalnya, kalau kita lihat banyak ya, Mas, misalnya Aldi Taher di Perindo atau teman-teman artis kita di PAN gitu kan. Ya hampir semua partai sebenarnya. Tapi Mas, yang juga saya penasaran gitu ya, mengenai kenapa Kaesang ini sekarang jadi ujuk-ujuk mau masuk dunia politik gitu, Mas. Kayak kemarin kalau saya waktu itu pernah lihat ya, Kaesang itu bilang bahwa nggak mau masuk politik, gajinya sedikit gitu kan. Terus tiba-tiba mau ikut sama Mas Gibran gitu kan, masuk dunia politik. Itu menurut Mas Yohan sendiri apakah apa penyebab perubahan Mas Kaesang ini bisa sekarang jadi mau masuk ke dunia politik? Apa ini jangan cuman gimmick Kaesang aja, Mas, karena mau berbisnis lagi gitu? Ya tentu banyak pertimbangan ya. Ketika kita mau running dalam politik itu tentu banyak pertimbangan politik, kalkulasi politik yang boleh jadi tetap akan berkembang terus ya. Kalau sebelumnya mungkin Kaesang tidak berminat masuk politik, sebenarnya hal yang sama dulu Gibran juga pernah mengatakan tidak punya potongan masuk politik gitu ya. Bahkan Pak Jokowi pernah bilang juga anak saya tidak. Artinya memang ini kan dinamis ya. Orang mengatakan tidak mau masuk, tapi kalau kemudian kesempatan itu terbuka lebar, banyak partai memberikan garansi, memberikan tiket, dan mungkin keluarga mungkin juga mendukung, apalagi dua saudaranya juga sudah terlebih dahulu sukses gitu ya. Bobi di Medan, Gibran di Solo. Saya pikir juga bisa jadi pertimbangan Kaesang untuk kemudian
masuk gelanggang politik, karena kan putra putri Pak Jokowi ini memang tidak lepas ya juga punya jaringan bisnis juga ya. Nah, kita tahu geliat relasi bisnis dan politik ini kan dua hal yang memang tidak bisa dipisahkan. Nah, mungkin pertimbangan kalkulasi bisnis juga bisa saja menjadi salah satu alasan Kaisang. Kita tidak tahu. Tapi yang jelas memang satu ya Kaisang punya hak ya untuk kemudian masuk dalam gelanggang politik, tidak ada aturan yang membatasi, tidak ada regulasi yang dia langgar selama prosesnya berjalan sesuai prosedur yang berlaku selama ini ya sah-sah saja. Jadi tinggal masyarakat misalnya kalau jadi ke Depok nih, tinggal masyarakat Depok mau nggak sama Kaisang sama atau yang lain gitu ya. Jadi masyarakatnya yang memilih ya tentu memilih apa tidak bukan gitu ya. Di Kaisangnya jangan nyalon tapi bukan kita nyoblos apa enggak gitu ya. Benar, kita tidak punya pemilih itu kan tidak punya hak untuk menentukan calon ya, karena calon partai atau perseorangan gitu ya. Tapi pemilih punya hak untuk memilih atau tidak memilih. Itu menarik Mas. Jadi kayak kita nggak bisa ngontrol siapa yang akan dicalonkan, tapi kita bisa ngontrol siapa yang akan kita pilih. Iya, benar. Ya. Tapi kenapa Kaisang di Depok Mas? Ini juga menarik nih. Kayak dari sekian banyak daerah ya. Kaisang ini digembor-gemborkannya di Depok gitu. Ada apa dengan Depok, Mas? Saya sih melihatnya ini mungkin upaya, kalau kita lihat selain PSI kan juga PDIP juga agak punya sinyal ke Kaisang ya. Bisa Gerindra bahkan bisa jadi ini juga bagian dari upaya untuk melakukan uji politik gitu ya. Ini kan Depok ini kan basisnya Partai Keadilan Sejahtera. Jadi bagaimana mau diuji apakah infrastruktur partai PKS yang begitu kuat di Depok ini bisa kemudian dilawan dengan popularitas yang tinggi. Nah, ini pertarungan antara jaringan partai yang kuat di satu sisi dengan popularitas Kaisang yang tinggi gitu ya. Karena itu menarik PKS responnya, kemudian mereka mewacanakan salah seorang kadernya itu Gamal ya. Gamal, Dr. Gamal. Albinsat itu kan kader PKS. Dia anak muda juga, rekam jejaknya juga teruji. Jadi saya pikir itu kalau itu terjadi, saya pikir masyarakat Depok setidaknya punya peluang wali kota muda ya mereka miliki gitu ya. Tinggal milih saja kalau memang jadi dua orang itu kemudian diajukan. Jadi memang ini pertarungan antara infrastruktur partai karena kuat jaringan politiknya. PKS kan begitu mengakar ya di Depok, bahkan sejak pilkada elektoral langsung pertama kali di Depok ya PKS masih mendominasi. Nah ini tinggal diuji dengan pertarungan popularitas dari Kaisang. Nah ini menarik sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya kayak gitu gimana akan jadi seperti apa Mas Depok? Kayak maksudnya ibaratnya gini, aku juga lama di Depok gitu kan. Warga Depok? Oh enggak. Cuman pernah singgah Mas. Pernah singgah di Depok 4 tahun gitu kan. Di Depok, terus Depok itu emang udah sebagai sarangnya PKS lah gitu kan, punya wali kota yang bisa dibilang udah gak muda lah gitu, mungkin jiwanya masih muda ya Mas ya. Kalau misalnya tiba-tiba Kaisang masuk nih jadi wali kota Depok, kira-kira Depok ini akan seperti apa Mas? Ya mungkin satu pertama yang saya bisa membayangkan ya, ini kan Kaisang punya daya tarik tersendiri ya, anak presiden, dia juga influencer ya, followernya juga banyak. Saya pikir sorotan media itu akan lebih banyak gitu ya, karena kan populer, orang-orang yang populer itu kan cenderung kemudian diikuti oleh daya tarik pemberitaan. Saya pikir kontrol media itu akan lebih banyak, akan lebih kuat gitu ya. Meskipun sebelumnya juga saya pikir media juga tetap konsisten ya. Misalnya dengan beberapa kasus wali kota nyanyi rekaman jalan depan SD di aspal. Terus dulu zamannya Pak Nur Mahmudi yang tidak puasa nasi apa itu ya. Jadi kan jadi ada gerakan wali kota untuk puasa nasi putih kalau nggak salah saya. Nah itu makanya kan. Jadi memang banyak berita-berita yang nyeleneh gitu loh Mas. Iya. Atas Depok ini atas ya. Depok apa itu bisa menjadi perubahan gitu Mas? Ya kita tunggu saja apakah. Tapi yang jelas kalau ditanya antara Kaisang dan misalnya PKS jadi Gamal ya, diajukan Gamal, dua orang ini kan punya sama-sama meskipun derajatnya berbeda tapi paling nggak punya sama-sama populer, sama-sama influencer gitu ya.
saya pikir juga punya daya tarik ya ketika salah satu dari keduanya misalnya menang. Kalau keduanya memang jadi maju ya. Gitu ya. Itu. Saya pikir warga Depok punya kesempatan wali kota yang lebih muda, lebih fresh gitu ya. Jadi Depok panggung politiknya mungkin sorotan media akan lebih banyak. Dan ini menguntungkan Depok gitu ya. Terus-terusan disorot, jadi harus hati-hati wali kotanya kalau media terus menyorot itu. Iya, mungkin bisa menyorot untuk hal yang lebih positif gitu kan untuk Depok, karena selama ini yang dilihat ya, yang aku baca ya tentang Depok tuh selalu yang jelek-jeleknya aja gitu, walaupun banyak yang bagus-bagusnya juga gitu. Nah, kalau misalnya kita bicara tentang ada Gamal, ada Kaisang gitu Mas. Ini ada PKS seperti tadi yang Mas Yohan katakan ya, antara kaderisasi ini partai, mesin partainya sama sosok popularitasnya gitu kan. Peluang Kaisang untuk menang di Depok itu kira-kira berapa persen Mas? Seberapa besar? Saya belum punya surveinya ya, tapi yang jelas yang jelas saya melihat sih menarik ya. Baru misalnya jadi dua sosok ini maju sebagai calon wali kota di Depok, ini menurut saya ujian terberat PKS ya. Kalau di dalam pilkada Depok ya. Kalau sebelumnya itu kan memang kontestasinya memang setiap petahana itu dari PKS ya. Lawannya popularitasnya juga tidak begitu tinggi. Infrastruktur partainya juga masih lebih siap PKS gitu ya. Nah, momentum jika ini terjadi pertarungan kontestasi antara Kaisang yang didukung oleh PSI misalnya atau PDIP dan Gerindra, sementara Gamal kalau memang jadi nama Gamal yang diajukan oleh PKS, ya ini PKS sebenarnya punya dua modal, satu infrastruktur partai dan sosok Gamal yang sebenarnya tidak relatif sebanding ya, meskipun saya melihatnya sorotan media memang lebih banyak ke Kaisang dibandingkan Gamal. Jadi ini ujian yang tidak mudah. Hal yang sama juga dengan teman-teman partai yang mengusung Kaisang, mereka mampu nggak mengalahkan infrastruktur jaringan partai yang selama ini sudah mengakar kuat di Depok ya dengan teman-teman di PKS itu. 50-50, can we say that? 50-50? Ya, bisa dikatakan seperti itu. Atau karena ada yang unggul sedikit nih Mas, kayak 60-40 gitu misalnya. Karena kita tahu pilkada itu kan dilakukan November ya. November itu presiden terpilih yang baru sudah ada. Artinya presidennya sudah tidak Pak Jokowi lagi. Jadi bisa jadi itu juga sedikit banyak. Saya nggak tahu ya plus minus apa itu menjadi plus atau itu menjadi minus, baik dari dua kubu ya. Tapi yang jelas misalnya paling tidak sorotan publik bahwa ini didukung oleh jaringan istana misalnya, saya pikir Pak Jokowi sudah tidak jadi presiden kan pada November 2024. Artinya pertarungannya lebih fair gitu ya. Tapi ya ini bobot infrastruktur partai lawan popularitas Kaisang ya. Ya ini yang sebenarnya menarik. Ya bisa dikatakan 50-50 karena saya tidak punya data surveinya gitu ya. Semua punya peluang yang sama ya. Tinggal bagaimana PKS mampu nggak merawat infrastruktur partainya selama ini, jaringannya, relawannya selama ini yang sudah terbukti ya di 3-4 pilkada terakhir itu kan PKS, efektif gitu ya. Tapi ketika itu memang belum ada lawan yang cukup tangguh dari sisi popularitas. Nah, ya rekam jejak membuktikan PKS lebih mudah memenangkan pertarungan di Depok gitu. Infrastruktur partai sudah ada, kuat ya, jaringan relawan dan petahana ya yang diusung, sementara lawannya baru, infrastrukturnya juga belum teruji. Nah, ini ujian yang paling berat ya, ini bisa jadi PKS bisa saja dominasi di Depok ini bisa tergeser dengan kekuatan popularitas dari Mas Kaisang. Oke. Menarik sih Mas, berarti ada Mas Kaisang punya plusnya sendiri, PKS juga punya plusnya sendiri gitu kan. Yang mungkin aku juga akan bilang ya kayaknya sih emang 50-50 ya, karena balik lagi ke tadi. Karena belum ada surveinya juga. Mungkin kalau nanti udah ada surveinya baru kita diskusi lagi. Kita akan diskusi lebih lanjut lagi. Nah, ini terakhir Mas, gimana jadinya demokrasi Indonesia ketika presidennya Pak Jokowi, lalu anaknya ada Mas Gibran untuk menjadi di Solo, ada misalnya Kaisang di Depok, ada Bobi di Medan. Apakah ini sebenarnya akan membuka pintu untuk ya ini quote on quote ya Mas ya, keluarga cendana baru, atau menurut Mas Yohan ya ini berarti menunjukkan bahwa Pak Jokowi merupakan emang figur yang paling layak dan approval rating paling tinggi untuk Indonesia?
Ya sebenarnya pertanyaan itu kan sudah terjawab di 3-4 tahun terakhir ini ya. Pak Jokowi menjadi presiden, sudah ada wali kota Medan yang tinggal menantunya. Kaisang aja nih satu nanti nih. Kalau Kaisang tidak bisa hitung karena Pak Jokowi sudah tidak lagi jadi presiden ya. Kecuali kalau Jadi sebenarnya ya kembali ke tadi ya, ini demokrasi bagaimanapun itu kan membutuhkan sirkulasi kekuasaan yang lebih sehat, karena itu kan kekuasaan harus dibatasi dengan secara 5 tahun sekali diuji dan maksimal 2 periode. Memang kemudian tidak ada aturan bahwa penggantinya itu harus dari penggantinya itu keluarga itu nggak ada larangan. Jadi sebenarnya tidak ada sesuatu masalah. Sebenarnya tinggal bagaimana kuncinya itu di pemilih ya. Kita itu mendidik pemilih kita itu mestinya itu lebih rasional gitu ya. Tapi kan ini pekerjaan semua pihak ya, baik tidak hanya penyelenggara pemilu, partai, media, kita sebagai masyarakat sipil, bagian dari masyarakat sipil juga punya tanggung jawab yang sama untuk kemudian mendidik, termasuk podcast ini. Artinya kalau memilih orang itu ya lihat rekam jejaknya, lihat apa prestasinya. Ya dilihat aja Kaisang selama ini sudah punya apa, sudah melakukan apa gitu ya. Paling nggak untuk masyarakat luas ya. Itu yang menjadi ukuran-ukuran ketika kita melihat ini layak ini untuk dipilih memimpin kita ini. Jadi tidak sekedar populer gitu ya. Bahkan kalau kita lihat banyak juga misalnya dalam konteks pemilu, pemilihan legislatif, banyak artis, tidak semua artis menang mendapatkan kursi di DPR padahal mereka sudah punya popularitas. Artinya ini menjadi angin segar bahwa pemilih kita memang ada sebagian pemilih kita yang memang tidak menempatkan popularitas itu sebagai pertimbangan pemilih ya. Tapi banyak juga yang artis kemudian artis yang di DPR juga artinya popularitas juga menjadi pertimbangan. Nah ini sebenarnya ini kan proses yang memang harus kita lalui. Demokrasi kita masih, ya kalau dihitung dari reformasi kita baru 1/4 abad ya, 25 tahun demokrasi kita berjalan, tertatih-tatih iya, tapi paling learning by doing ya Mas? Learning by doing terus gitu ya. Tapi memang saya sih melihatnya fokus di memperkuat kelembagaan partai. Jadi kalau partai lembaganya kuat, dia melakukan kaderisasi politik yang kuat, sebenarnya isu-isu soal politik dinasti, orang kemudian hanya karena popularitas itu akan selesai dengan sendirinya gitu ya. Bayangkan misalnya Kaisang ini sudah 5 tahun jadi kader PDIP dan dia kemudian mengikuti proses kaderisasi. Wacananya tidak lagi politik dinasti ya, karena dia sudah jadi kader partai, dia sudah membuktikan loyalitas ke partai, dia sudah mengikuti kaderisasi di partai, ya layak gitu loh. Tidak lagi diskusi soal ini, tapi karena ujuk-ujuk tidak pernah punya pengalaman di partai, anak putra presiden masih sangat muda juga akhirnya ya muncul ya wacana ini. Jadi memang kuncinya semua itu ke memilih dan penguatan kelembagaan partai politik. Nah, jadi merupakan kesimpulan yang pengen saya simpulkan tapi sudah disimpulkan. Tapi nggak apa Mas. Tapi menarik banget. Berarti di sini sebenarnya ada suatu pencerahan ya Mas ya, bahwa kadang kan banyak banget yang meributkan bahwa Mas Kaisang ini harusnya nggak boleh nyalonin karena dia adalah anak dari presiden gitu. Tapi sesuai sama regulasi kita nggak ada yang mengatakan bahwa tidak ada larangan dia tuh nggak boleh dicalonkan gitu kan. Berarti semuanya balik lagi, kita nggak bisa mengontrol siapa yang akan dicalonkan, tapi kita bisa mengontrol siapa yang akan kita pilih gitu. Gitu kalau menurut teman-teman, kira-kira Mas Kaisang ini kayak gimana? Kalau misalnya aku sih sepakat sama Mas Yohan ya. Aku sepakat bahwa ya aku bisa mengontrol kalau siapa yang aku pilih walaupun aku bukan warga Depok. Ya. Kalau menurut teman-teman gimana? Tulis komentarnya di kolom komentar dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.